Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bagiyal khair lahum wa ya bagiyas syarri aqsir." Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, orang yang ada hasrat keberkahan tentang kebaikan, maka bermudah. Dan hai orang-orang yang memiliki hasrat berbuat keburukan, berbuat kejahatan, berbuat syirk, maka tahanlah, jauhilah. Hadis ini memberikan gambaran bahwasanya kita diperintahkan untuk selalu berbahagia di dalam melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah kebaikan-kebaikan, laksanakan perintah Islam, di mana itu akan memberikan dampak kebaikan bagi kita sekalian. Maka sebaliknya perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan kemungkaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala harus kita jauhi dan kita tahan untuk tidak kita laksanakan. Maka hal ini tentunya apapun bentuk amal perbuatan kebaikan untuk kemudahan bagi kita sekalian harus kita laksanakan dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, bukan menjadi beban. Kalau itu kita lakukan dengan halamun, yaitu dengan keceriaan dan kebahagiaan. Kalau kita lihat dengan hawa nafsu manusia tanpa dengan kecintaan awal kita dalam berbuat dan mengakhirinya dengan kecintaan pula, maka akan menjadi beban. Perintah Allah Subhanahu wa taala tentang aqimus shalah, tegakkanlah salat, itu akan menjadi beban bagi kita sekalian. Dalam sehari 5 waktu diperintahkan untuk salat. Kita diperintahkan untuk yakni infak, zakat, sedekah ketika dihadiri, ambil, kemudian kita dihitung harta bendanya. Mencapai nisab, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang itu hasil dari kerja kita, usaha kita akan menjadi beban. Lebih-lebih tidak lama lagi kita sudah memasuki di bulan Ramadan pada malam hari. Ini kita diperintahkan dengan amalan-amalan sunnah, memperbanyak sholat malam, memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian siangnya diwajibkan untuk berpuasa. Akan menjadi beban bagi kita sekalian yang seharusnya awal nafsu kita untuk makan dan minum, tapi kita haus dan dahaga, itu tidak akan nilai apapun ketika itu menjadi beban yang ada kita. Maka halumun, keceriaan dan kebahagiaan yang kita lakukan yang dengan intilaku amal bismillahirrahmanirrahim, mendasari titik awal dalam kita berbuat amal itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecintaan kita, kebahagiaan itu karena apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada surat Yunus ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khair mimma yasma'un. Sesungguhnya di mana katakanlah bahwasanya fadilah Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika, yang demikian itu, maka falyafrahu, sambutlah dengan bahagia, sambutlah dengan keceriaan, sambutlah dengan kesenangan. Wa huwa khair, yang keduanya itu karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih baik dengan mimma apa yang kau kumpulkan, yang kau usahakan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini kita sambut dengan penuh kebahagiaan, di mana
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita sambut karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam bonus-bonus yang diberikan bagi kita sekalian. Bulan Ramadan ini sangat-sangat banyak sekali untuk membahagiakan kita, untuk meningkatkan derajat kita. Di mana target Ramadan, motivasi di bulan Ramadan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah yang sering sudah kita dengar dan hafal, ayat 183, di mana ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kali pertama seruan untuk orang-orang yang beriman. Seruan ini merupakan seruan hamba Allah yang dimuliakan. Kemuliaan untuk orang yang yakin dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang diberikan nantinya akan memberikan kebahagiaan kita sekalian. Sebagaimana hal itu disampaikan pada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'allakum tattaqun. Yang untuk bertakwa Allah Subhanahu wa taala ketika itu dilakukan dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua memanggil anak kita dengan hei, duk sing ayu, hei, le sing bagus. Nah, ketika panggilan kasih sayang, panggilan cinta kasih kepada anak kita akan memberikan yakni keridhaan kita, kemuliaan anak kita. Akan ada komunikasi yang baik dan akan memberikan kebahagiaan dan kemuliaan kepada anak kita. Itu juga Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, itu salah satu bentuk kemuliaan yang kita sekalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang bertakwa ketika kita berpuasa. Di mana puasa ini memang kewajiban kita untuk ketakwaan dan kepatuhan untuk melaksanakan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun itu. At-taqwa al-khawfu bil jalil. Takwa merupakan rasa takut adab Allah Subhanahu wa taala, takut tidak dimasukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bi tanzil, dan kita yakin dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di bulan Ramadan ini. Wal istidadu bil yaumil akhir, dan semua itu amal-amal perbuatan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala Islam yang ada dalam Al-Qur'an kita laksanakan, kita akan menjadikan bekal kita nanti di hari akhir. Oleh karena itu, mari di bulan awal Ramadan ini kita lakukan dengan penuh kebahagiaan untuk menyambut bonus-bonus Allah Subhanahu wa taala. Ini bonus yang diberikan Allah dalam waktu yang sangat singkat, waktu yang ditetapkan itu tertentu. Ayyaman ma'dudah, pada ayat selanjutnya 184. Ayat ma'dudah ini merupakan batas waktu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, hanya itu yang memberikan keberkahan, yang memberikan kenikmatan dan bagi kita sekalian, bonus-bonus dilipat gandakan amal perbuatan kita. Kalau kita misalkan di saat kita dalam hidup kenyataan ini, kalau kita sebagai seorang ibu misalkan, ataupun bapak-bapak untuk mendapatkan kemurahan dalam kita ingin hajat, beli baju, ditutup, beli sembako dan sebagainya. Nah, kita misalkan ada SDM, kita datang di sana, SDM menawarkan bonus 50% seluruh harga dapat potongannya. Jadi belanja apapun mendapatkan potongan 50%. Nah, kita mendengar, kita pengen untuk mendapatkan apa yang menjadi hajat kita dalam mall SDM itu, maka kita pengen sekali untuk mendapatkan itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita tidak punya duit, utang dulu kita kemudian untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita agar bonus itu tercapai. Padahal bonus itu hanya diberikan 2 hari misalkan, di hari Sabtu dan hari Minggu. Nah, di hari Minggu sampai titik akhir kita akan mencoba untuk mendapatkan barang itu. Bagaimana usahanya untuk akhir ini agar apa yang menjadi 50% bonus itu kita peroleh. Nah, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Ayyaman ma'dudah, dalam 1 tahun, 1 bulan ada 1 bonus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan
berbagai macam kenikmatan dan bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata atakum Ramadan, telah datang Ramadan syahrul mubarak, merupakan bulan keberkahan. Faradallahu yang diwajibkan atas kamu sekalian dari azal siyamuhu, untuk berpuasa, untuk mendapatkan syarat waktu yang terbatas itu kita diperintahkan dengan berpuasa, di mana dalam puasa itu akan mendapatkan kemudahan kepada yakni tufiha fihi abwabus as-samawat, ada yang menunjukkan al-jannah, ada dalam hadis yang lain dibukanya pintu-pintu langit, dibukanya pintu-pintu nawayuqliqu fihi abwabul jahim, ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam, wa tuqallu fi sayatin, dibelenggunya syaitan. Nah, ini merupakan syahrul Ramadan, bukan syahrul Ramadan. Kalau kita terhalang dari hal itu, maka kita tidak akan mendapatkan bonus-bonus kenikmatan itu. Lagi kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun ketika kita lakukan dengan puasa penuh keimanan, penuh kesenangan, penuh perhitungan, imanan waktu saban, yang mana waktu sedikit itu kita perhitungkan, kita benar-benar kita persiapkan untuk mendapatkan itu, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita berpuasa imanan waktu saban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih amal perbuatan kita di bulan Ramadan, satu kebaikan akan mendapatkan yakni asar hasan, 10 kebaikan, bahkan hatta sab'amiyah hasanatan, akan dilipat gandakan 700 kali kebaikan. Nah, ini di bulan Ramadan. Allah memberikan tarhib di bulan Ramadan, berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, mari kita persiapkan hal itu dengan 3 hal untuk mendapatkan kebahagiaan yang kita mudah, bukan sebagai beban. Pertama, harus kita ladani dengan ilmu, di mana sebagaimana katakan para ulama, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang menginginkan tentang keduniaan, kesuksesan dunia, maka dengan ilmu. Man arada akhirat fa'alaihi ilmu, jikalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, dengan ilmu. Waman aradahu huma, maka siapa saja yang ingin mendapatkan keduanya, fa'alaihi dengan ilmu pula. Dan itu kalau Allah Subhanahu wa taala jelas ketika kita kali pertama untuk bersahabat dengan ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah itu kita pahami di mana untuk mendapatkan kebaikan mentesnya bulan Ramadan, amal-amal sunnah dan lain sebagainya ini kita pahami, kita kaji lebih dulu sehingga kita paham dan ngerti untuk melaksanakan amal perbuatan di dalam tarhib Ramadan itu, motivasi Ramadan itu ada pada diri kita. Yang ketiga, yakni bagaimana mengimbangkan amal. Ilmu dan amal kita lakukan dengan benar-benar, dengan sebagaimana bentuk tasdik pembenaran dalam hati kita, kemudian kita wujudkan, kita pekerjakan dalam sebuah amal perbuatan kita. Dengan bentuk bagaimana sholat kita, puasa kita, baca Al-Quran kita, sedekah kita, sholat malam kita, semuanya ini dengan untuk semuanya kita lakukan untuk mendapatkan motivasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keseimbangan ini, ilmu dan amal, harus kita landasi kali pertama dengan niat. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini mari kita sambut marhaban ya Ramadan dengan adanya tarhib Ramadan, dengan motivasi Ramadan, dengan berbagai macam bonus yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengan benar-benar, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kita melaksanakan amal perbuatan kebaikan di bulan Ramadan ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul fadna idza sahla. Sehla
Allahumma inni as'aluka fa'al khairatu wa tarkul munkar. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.